Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semoga semuanya sehat dalam masa pandemik. Hari ini kita akan kuliah pertama tentang hidrologi hutan dengan subtopik adalah lingkup hidrologi, ruang lingkup dan di dalam hidrologi hutan, ya, definisi dan ruang lingkup hidrologi hutan. CPMK yang akan diberikan atau disampaikan adalah setelah menyelesaikan masa kuliah ini, mahasiswa memiliki pengetahuan, kemampuan analisis, mampu memecahkan masalah terkait antara keberadaan hutan, iklim, dan kondisi atau karakter hidrologinya. Mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan ruang lingkup hidrologi hutan. Secara umum, air adalah satu sumber daya yang sangat berharga karena semua makhluk hidup membutuhkan air. Tidak ada makhluk hidup yang tidak membutuhkan air. Bahkan disebutkan dalam satu penelitian, kalau tidak ada makanan mungkin 1 minggu masih bisa hidup, tapi kalau tidak ada air 2-3 hari sudah sakit atau sudah mati gitu ya. Air mempunyai manfaat biologis yang cukup penting sebagai bahan dalam proses metabolisme, mempunyai daya energi yang berupa daya angkut dan daya pikul atau energi kinetik, di mana kita tahu air ada PLTA ya. Pembangkit listrik tenaga air itu adalah salah satu pemanfaatan energi kinetik dari air yang menghasilkan energi listrik. Air juga dapat menjadi tenaga perusak. Kita lihat bencana longsor, banjir, erosi, dan abrasi banyak menyebabkan kerusakan, bahkan menimbulkan kerugian jiwa ya. Artinya ada orang meninggal akibat longsor atau banjir. Kemudian butiran hujan selain bisa menyebabkan erosi, juga kalau erosi berjalan terus berlanjut maka akan menjadi sedimentasi di sungai yang pada akhirnya akan mengurangi kapasitas sungai, dan airnya kalau musim hujan dengan curah hujan tinggi akan menyebabkan terjadinya banjir. Next. Hujan dan lain-lain yang berlebih dapat mendatangkan bencana banjir, itu sudah pasti ya. Kalau kita tidak mengelola tutupan vegetasi hutannya ya, terutama karena kita kuliah hidrologi hutan, maka fokus kita adalah kondisi tutupan vegetasi hutan terhadap aspek hidrologi, dalam hal ini adalah pengendalian banjir ya. Secara umum, definisi dari hidrologi hutan adalah cabang ilmu geografi fisik ya, yang berhubungan dengan air di bumi, kemudian perspektif khusus pada properties dan fenomena dan distribusi air di daratan, khususnya mempelajari kejadian air di daratan, distribusi pengaruh bumi terhadap air, pengaruh fisik air terhadap daratan, dan mempelajari hubungan air dengan kehidupan di bumi. Dalam hal ini kita akan melihat nanti siklus hidrologi ya. Jadi ruang lingkupnya mencakup pengukuran, ya, kemudian mencatat atau merekod, mempublikasi data dasar tentang hidrologi atau air ya yang dihasilkan di sungai ya. Kemudian deskripsi properties, misalnya tutupan vegetasi, kemudian fenomena itu misalnya adalah iklim, kemudian distribusi air di daratan sesuai dengan kondisi tutupan vegetasinya. Kemudian analisis data untuk mengembangkan teori-teori pokok yang ada pada hidrologi. Kemudian aplikasi teori-teori hidrologi untuk memecahkan masalah praktis. Menurut the International Association of Scientific Hydrology, hidrologi dapat menjadi beberapa poin ya. Pertama adalah potamologi, mempelajari aliran permukaan atau surface stream, lebih sering juga disebut sebagai surface runoff. Kemudian ada limnologi yang khusus mempelajari air di danau. Kemudian ada geohidrologi, mempelajari air yang ada di bawah permukaan atau groundwater hidrologi ya. Kemudian ada kriologi, mempelajari es dan salju untuk daerah subtropik ya. Kemudian hidrometeorologi, khusus mempelajari problema atau fenomena antara hidrologi dan meteorologi. Ruang lingkup hidrologi sangat luas, baik mencakup ilmu umum maupun ilmu terapan ya. Jadi ilmu terapan dalam hal ini misalnya kita mengamati curah hujan, bagaimana pengaruh intensitas hujan terhadap kejadian banjir gitu ya. Jadi cukup. Kemudian sebagai ilmu terapan, ruang lingkupnya antara lain meliputi hidrologi hutan, ya, hidrologi pertanian, sumber daya air, beberapa cabang hidrologi keteknikan, dan hidrologi daerah aliran sungai, di mana kita selain mempelajari pengaruh curah hujan
dan respon tutupan vegetasi terhadap kondisi hidrologi, bisa juga kita bicara tentang hidrologi pertanian, misalnya kebutuhan tanaman pertanian berapa curah hujan yang dibutuhkan. Demikian juga kita bisa mengatur atau mempelajari sumber daya air yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan air untuk manusia. Kemudian hidrologi hutan merupakan salah satu ilmu atau fenomena yang berkaitan dengan air yang dipengaruhi oleh tutupan hutan. Jadi kita khusus akan membahas tentang pengaruh tutupan vegetasi hutan ya terhadap hasil air yang dikeluarkan dalam suatu sistem das ya secara umum gitu. Next. Ini model sederhana dari siklus hidrologi. Kalau kita start dari laut ya, laut itu adalah permukaan air yang sangat luas walaupun memiliki kandungan garam, tapi setelah mendapat radiasi matahari dia akan mengalami evaporasi, jadi air laut akan menguap, kemudian terangkat ke atmosfer. Nah, di atmosfer ini ada proses, nanti di dalam klimatologi ada proses pembentukan awan dan proses pembentukan hujan, di mana setelah jatuh ke permukaan lahan kita sebut sebagai presipitasi ya. Kemudian dari permukaan lahan itu ada juga yang menguap, kita sebut evapotranspirasi. Nah, air hujan yang di permukaan lahan itu akan mengalir menjadi dua. Pertama akan menjadi overland flow atau aliran permukaan, kemudian ada juga yang meresap ke dalam tanah menjadi infiltrasi. Nah, infiltrasi ini masuk ke dalam lapisan tidak jenuh, di mana juga akan sebagian menguap ke udara dalam bentuk transpirasi, dan ada yang masuk ke lapisan lebih dalam kita sebut interflow. Kemudian dari zona tidak jenuh itu, kalau dia meresap ke dalam tanah lebih dalam lagi, kita sebut sebagai perkolasi, dimasuk ke dalam zona jenuh. Zona jenuh ini akan memberikan suatu hasil airnya disebut base flow ya. Kalau kita lihat musim kemarau sungai itu mengalir, itu adalah base flow ya. Jadi base flow itu air yang tersimpan pada saat musim hujan, kemudian akan dialirkan pada saat musim kemarau, pada saat tidak ada hujan. Nah, gabungan dari overland flow atau aliran langsung ke sungai, kemudian interflow ya dari subsurface runoff, kemudian dari base flow itu masuklah ke sungai menjadi aliran sungai atau kita sebut sebagai total runoff. Dan kalau dari sungai itu tidak dimanfaatkan untuk irigasi, kemudian untuk bendungan, untuk PLT dan seterusnya, maka dia tentu akan kembali ke laut dan memulai start awal dalam siklus hidrologi. Demikian kita lihat adalah siklus hidrologi secara sederhana dan skematik. Nah, ini kalau dalam gambaran siklus hidrologi, pertama tentunya ada penguapan dari permukaan air, baik yang air yang ada di daratan, misalnya danau, sungai, kemudian rawa, demikian juga dari laut, tadi sudah disebut, setelah terkena radiasi dia akan menguap, kemudian membentuk awan, awan setelah ada inti kondensasi akan membentuk butir hujan, dan setelah jatuh kita sebut sebagai presipitasi. Presipitasi tadi sebagian nanti akan mengalir langsung kalau tidak meresap di dalam tanah, sebagian meresap ke dalam tanah dalam bentuk infiltrasi. Infiltrasi akan menyumbang perkolasi, perkolasi akan menyumbang kepada air bawah tanah yang kita sebut sebagai groundwater hydrology, kemudian juga nanti akan muncul kembali di sungai dalam bentuk mata air, dalam bentuk prom atau subsurface runoff, yang kemudian nanti dari ketiga komponen tadi, dari limpasan permukaan, kemudian dari subsurface, dari air bawah tanah akan menjadi satu mengalir di sungai, kemudian kalau tidak dimanfaatkan akan tentunya kembali ke laut dan kembali dalam siklus hidrologi seperti semula. Ini gambarannya seperti ini ya, ilustrasi ya. Kemudian ada beberapa istilah hidrologi yang sangat penting dan harus diketahui. Tentunya ini terkait dengan klimatologi. Yang pertama tentunya ada presipitasi atau hujan, merupakan masukan utama dalam sistem hidrologi di dalam das ya. Jadi input utama secara alami adalah curah hujan. Kemudian dampak kegiatan pembangunan terhadap proses ini sangat dipengaruhi oleh intensitas, lama berlangsungnya, dan lokasi hujan. Jadi intensitas hujan itu sangat berpengaruh terhadap hasil air yang kita ukur dalam bentuk debit, satuannya adalah volume per detik atau per waktu ya. Kemudian
berapa lama hujan berlangsung dan di mana hujan berlangsung. Jadi hujan di hulu, hujan di hilir itu akan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap debit sungai yang dihasilkan. Demikian juga lama berlangsungnya. Kalau hujan deras, intensitasnya tinggi tapi sebentar, itu berbeda dengan hujan yang tidak terlalu deras, tetapi lama, misalnya sepanjang hari. Tentunya yang hujan deras sebentar itu akan lebih mudah atau berpotensi menimbulkan banjir. Kenapa? Karena hanya sebentar, tapi hujannya besar, tidak memberi kesempatan pada air hujan untuk melakukan proses infiltrasi, sehingga sebagian besar hujan akan menjadi aliran permukaan. Dan itulah yang akan menjadikan sungai tidak mampu menampung aliran air hujan dan meluap, itulah yang kita sebut sebagai banjir. Kemudian intersepsi. Intersepsi adalah biasanya dipengaruhi oleh tegakan pohon ya. Kalau kita di hutanan tentunya tahu semua pohon hutan, terutama di daerah tropis itu tidak seperti subtropis, di mana pada saat tertentu menggugurkan daun. Kalau di daerah tropis sebagian besar adalah evergreen ya, selalu hijau. Jadi intersepsi adalah curah hujan yang tertangkap oleh tajuk ya, jadi tajuk atau kanopi, kemudian diuapkan kembali ke udara. Jadi tidak sempat jatuh ke tanah, dia membasahi tajuk, menjenuhi tajuk dan cabang serta ranting, kemudian menguap kembali ke udara. Itulah kita sebut sebagai intersepsi ya. Jadi dia bagian dari curah hujan yang kembali ke udara lagi, di presipitasi yang ditangkap oleh tajuk pohon. Kita sebut intersepsi. Kemudian ada true fall, crown drip, stem flow, dan seterusnya. Ini adalah bagian-bagian lain. Jadi tentunya kita tahu pohon itu punya tajuk tadi, ada yang rapat, ada yang tidak terlalu rapat, jarang. Nah, true fall itu adalah kita sebut sebagai lolosan tajuk ya, yang jatuh di antara sela-sela tajuk yang tidak terlapot dan jatuh ke dalam tanah, di bawah tanah. Kemudian permukaan atau crown drip adalah tetes hujan, jadi karena adanya kelebihan dari simpanan. Jadi intersepsi tadi, kalau misalnya daun ini 20 cm sudah terpenuhi semua, kemudian dia menetes, itulah kita sebut sebagai crown drip. Kemudian stem flow adalah aliran hujan yang melewati batang ya, setelah daun ranting itu jenuh, kemudian karena batang pohon itu sebagai pusat dari pertumbuhan pohon, kemudian dari masing-masing daun yang sudah jenuh tadi mengalirkan air hujan melalui pohon, itulah yang kita sebut sebagai stem flow atau aliran batang. Ini juga nanti akan sampai ke permukaan tanah. Kemudian istilah lain yang cukup penting juga adalah infiltrasi dan perkolasi. Nah, infiltrasi itu adalah proses ya, proses masuknya air hujan ke dalam permukaan tanah. Nah, laju infiltrasi dipengaruhi oleh tekstur tanah. Kemudian kalau yang sudah ilmu tanah hutan ingat ya, struktur tanah, kelembapan tanah, kemudian materi yang tersusun di dalam air ya. Secara umum tanah yang tertutup vegetasi hutan tidak terganggu mempunyai laju infiltrasi dan perkolasi yang tinggi dibandingkan dengan tutupan vegetasi non hutan. Kemudian perkolasi adalah setelah infiltrasi itu masuk ke dalam tanah, maka kalau perkolasi terjadi, maka air itu akan masuk ke lapisan yang lebih dalam karena gaya gravitasi, sehingga nanti akan menyumbang ke air tanah atau kita sering sebut juga groundwater atau sumur dangkal atau sumur bor dan seterusnya. Itu adalah hasil dari proses perkolasi. Kemudian yang lain adalah kelembaban tanah. Dinyatakan dalam jumlah air yang sama dalam pori-pori tanah. Ini hubungannya apa? Kalau kelembaban tanah tinggi, artinya dia jenuh air, maka pada saat hujan dia tidak mampu meresapkan air lagi. Jadi pada saat katakanlah misalnya awal musim hujan, kelembapan tanah itu sangat rendah atau tanahnya kering, begitu hujan semua air hujan yang jatuh langsung meresap. Kemudian kelembapan tanah ini sangat dinamis, disebabkan oleh proses penguapan, ini hubungannya dengan radiasi matahari. Kemudian juga ada yang namanya proses transpirasi ya, artinya penguapan air, uap air dari permukaan tanah, dan ada perkolasi atau masuknya air dari lapisan permukaan ke lapisan yang lebih dalam. Pada saat kelembapan tinggi, infiltrasi hujan akan lebih kecil, itu tadi karena sudah jenuh sehingga tidak ada lagi tempat untuk menampung air. Komponen tanah menyimpan air tergantung pada kapasitas tanah atau porositas tanah. Jadi makin poros tanah, maka
kemampuan untuk menyimpan air hujan tentunya akan semakin besar. Kemudian ada simpanan permukaan atau surface storage, di mana di permukaan tanah terdapat cekungan-cekungan atau depression pada permukaan tanah yang disebabkan oleh perakaran. Kemudian selain itu simpanan permukaan juga akan menghambat atau menunda bagian hujan mencapai limpasan. Jadi sebenarnya tujuannya adalah dia menghambat aliran permukaan sehingga tidak terlalu cepat, dan tentunya ini akan memberikan kesempatan air untuk proses infiltrasi dan mengurangi aliran permukaan serta evaporasi. Kemudian runoff, ini ada dua istilah, ada runoff di permukaan tanah, ada runoff di sungai. Di sungai itu ada beberapa istilah, ya nanti bisa dilihat. Ada yang disebut stream flow, ada yang disebut discharge flow, ada yang disebut juga aliran sungai. Tapi ini secara umum runoff ini adalah total aliran sungai yang berasal dari overland flow atau aliran permukaan di atas permukaan tanah, kemudian dari subsurface runoff dan di bawah permukaan tanah. Jadi runoff adalah curah hujan dikurangi evaporasi dan kelengahan lainnya yang mengalir dari air sungai karena gaya gravitasi dan air yang berasal dari permukaan. Jadi gabungan dari ketiga tadi itulah yang akan menjadi runoff atau menjadi aliran sungai yang kita ukur dalam hal ini adalah dengan satuan debit atau meter kubik per detik atau per waktu. Saya kira demikian untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.